Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Fatra Yahya Masruroh dengan akhiran NIM 0015. Saya dari kelas Manajemen Investasi A dengan dosen pengampu Ibu Farahia Skartika. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis portofolio. Selanjutnya yaitu pengertian portofolio. Portofolio adalah kumpulan berbagai jenis aset atau investasi yang dimiliki oleh individu, perusahaan, atau institusi dengan tujuan mengelola kekayaan dan mencapai tujuan keuangan tertentu. Aset dalam portofolio dapat mencakup saham, obligasi, reksadana, properti, emas, hingga investasi alternatif lainnya seperti mata uang kripto. Portofolio dirancang untuk mencerminkan strategi investasi yang sesuai dengan profil risiko, kebutuhan likuiditas, serta tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari pemiliknya. Konsep utama dalam mengelola portofolio adalah diversifikasi, yaitu penyebaran investasi pada berbagai jenis aset untuk mengurangi risiko. Dengan demikian, portofolio berfungsi sebagai alat untuk mengoptimalkan pengembangan investasi sambil menjaga kestabilitasan keuangan. Dari gambar di atas, grafik candlestick yang menggambarkan pergerakan harga saham Bank Cimniaga dalam kerangka waktu 5 menit. Dalam kerangka waktu 5 menit tersebut, harga terakhir saham tercatat pada Rp1.780 tanpa perubahan harga, atau 0,00% dibandingkan dengan harga sebelumnya. Grafik tersebut menunjukkan pola pergerakan harga yang cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi dalam kisaran sempit. Candlestick hijau mewakili kenaikan harga, sedangkan yang merah menunjukkan penurunan harga. Terus alasan saya memilih Bank Cimniaga karena berdasarkan grafik tersebut, harga ini menunjukkan pergerakan yang relatif stabil pada kisaran harga 1.780 dengan volatilitas rendah dalam beberapa sesi terakhir. Stabilitas ini mengindikasikan minat pasar yang konsisten dan potensi risiko yang lebih rendah bagi investor. Selanjutnya yaitu Bank Mandiri atau BMRI. Grafik di atas tersebut menunjukkan pergerakan saham pada BMRI dengan kerangka waktu 5 menit adalah harga saham terakhir tercatat pada Rp6.225 dengan perubahan harga 0,00%, menunjukkan tidak ada pergerakan harga dibandingkan sebelumnya. Grafik tersebut memperlihatkan phase konsolidasi di sebagian besar waktu, di mana harga cenderung bergerak mendatar dalam kisaran sempit sebelum akhirnya menunjukkan kenaikan signifikan pada akhir periode menuju level harga 6.225. Kemudian alasan saya memilih BMRI tersebut karena harga saham ini menunjukkan penguatan harga yang signifikan menuju 6.225 disertai dengan peningkatan volume transaksi yang terlihat pada sesi-sesi terakhir. Hal ini mencerminkan adanya minat beli yang kuat dari investor yang bisa menjadi indikasi potensi kenaikan lebih lanjut. Selain itu, Bank Mandiri dikenal sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia dengan fundamental yang solid, sehingga sahamnya dianggap sebagai pilihan defensif bagi investor. Selanjutnya yaitu BNNI atau Bank BNI. Dalam grafik candlestick yang menunjukkan pergerakan harga saham tersebut dalam kerangka waktu 5 menit. Grafik tersebut menunjukkan harga terakhir pada Rp4.860 dengan perubahan harga 0,00% menandakan tidak ada perubahan nilai dibandingkan harga sebelumnya. Alasan saya memilih Bank BNI adalah karena pergerakan harga yang stabil dan tren kenaikan yang konsisten menuju level 4.860 pada volume grafik. Volume perdagangan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, mengindikasikan adanya minat beli yang mulai meningkat. Saham BNNI merupakan salah satu saham blue chip yang sering menjadi perhatian investor karena kinerjanya yang kuat di sektor perbankan, fundamental perusahaan yang baik, serta prospek pertumbuhan yang solid di pasar domestik. Selain itu, tren harga yang cenderung bullish pada grafik 5 menit memberikan sinyal potensi kenaikan lebih lanjut dalam waktu dekat,
yang dapat menjadi peluang investasi baik untuk jangka pendek maupun menengah. Selanjutnya yaitu Bank BRI. Pada grafik candlestick saham Bank BRI di atas, harga terakhir saham tercatat di 4.310 dengan perubahan 0,00% atau tidak ada pergerakan harga. Volume transaksi ini ditampilkan di bawah grafik dengan lonjakan signifikan pada salah satu candlestick, mengindikasikan adanya aktivitas perdagangan besar. Grafik ini juga mencakup indikator teknikal Simple Moving Average 9 yang digunakan untuk mengamati tren rata-rata harga dalam jangka pendek. Kemudian alasan saya memilih saham Bank BRI ini adalah karena saham Bank BRI ini relatif stabil dengan likuiditas tinggi, sehingga cocok untuk investor yang mencari instrumen investasi dengan risiko moderat dan prospek pertumbuhan jangka panjang. Data dukungan seperti grafik teknikal stabilitas pada kisaran harga 4.310 dan volume transaksi yang signifikan juga menjadi indikator bahwa saham ini menarik untuk dijadikan bagian dari portofolio investasi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Selain portofolio saham, di sini saya juga memilih portofolio reksadana. Di sini ada reksadana Index Insight Kehati Liquid AI Sri Liquid yang memiliki return 6 bulan sebesar 1,22% dan memiliki return jangka panjang yang positif seperti return 3 bulan yang sebesar 12,6% dan memiliki return all time sebesar 11,08%. Meskipun terdapat penurunan pada return tahunan, yaitu kurang dari 4,5%. Dengan investasi minimal hanya 10.000, produk ini sangat terjangkau bagi investor pemula. Selain itu, biaya manajemen tersebut juga maksimal sebesar 1,50%, cukup untuk kompetitif untuk kategori reksadana saham. Produk ini juga memiliki aset under management atau AUM sebesar 50,91 miliar yang menunjukkan kepercayaan dari berbagai investor. Kemudian ada Paupera BUMN Growth Fund. Saya memilih ini karena reksadana ini memiliki return 6 bulan sebesar 3,21% dan return 1 tahun atau tahunan sebesar 0,99% atau return jangka panjang atau return 3 tahunan sebesar 7,17% dan return all time-nya sebesar 19,58%. Nah, reksadana ini juga menunjukkan kinerja yang solid dan potensi keuntungan yang menjanjikan. Biaya manajemen reksadana ini maksimal 1% juga tergolong kompetitif, sehingga lebih banyak imbal hasil yang dapat dinikmati oleh investor. Aset under management atau AUM sebesar 70,95 triliun yang menandakan kepercayaan banyak investor dan memberikan jaminan likuiditas yang baik. Dengan investasi minimum sebesar 100.000, reksadana ini sangat menjangkau dan cocok untuk berbagai kalangan. Kemudian saya memilih reksadana HIPAM Tactical Equity. Saya memilih reksadana ini karena memiliki return 6 bulan sebesar 33,73%, return tahunannya sebesar 25,72% dan return jangka panjang atau tahunannya sebesar 32% dan memiliki return all time sebesar 31,98%. Reksadana ini juga menunjukkan potensi pertumbuhan yang luar biasa, terutama dalam kondisi pasar yang dinamis. Biaya manajemen maksimalnya itu 5% dapat dianggap wajar, mengingat kinerja yang ditawarkan itu sangat tinggi dan aset under management atau AUM-nya sebesar 10,64 triliun yang menunjukkan kepercayaan yang kuat dari investor lain. Investasi minimumnya itu sebesar 50.000 yang menjadikannya sangat terjangkau. Bahkan bagi investor pemula pun juga sangat terjangkau. Selanjutnya ada reksadana BRI Pendapatan Tetap Indonesia Sehat.
yang memiliki return 6 bulan sebesar 2,06%, dan return 1 tahunnya sebesar 3,53%. Return 3 tahunnya memiliki lonjakan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 14,41%, dan return outline-nya sebesar 66,05%. Hal ini menunjukkan stabilitas dan potensi keuangan yang baik bagi investor. Selanjutnya, biaya manajemen yang relatif rendah, yaitu sebesar 1% per tahun, membuat investasi ini lebih menguntungkan karena lebih sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu, aset under management atau AUM-nya mencapai 42,8 triliun yang menandakan kepercayaan banyak investor terhadap produk ini, yang memberikan jaminan likuiditas dengan investasi minimum yang terjangkau, yaitu sebesar 10.000. Selanjutnya yaitu ada portofolio berupa obligasi. Portofolio berupa obligasi ini pada SBNFR 0040, yaitu dalam waktu 3 tahun obligasi ini mencatat kinerja yang solid dengan return sebesar 12,74%. Dan kupon tetapnya sebesar 11% per tahun. Obligasi ini memberikan imbal hasil yang stabil tiap tahunnya dengan pembayaran kupon yang dilakukan tiap tanggal 15. Rating dari obligasi ini adalah investment grade yang menunjukkan bahwa risiko investasi relatif rendah. Selain itu, informasi juga menyebutkan batas minimum investasi ini sebesar 1.074.083, sehingga cukup terjangkau bagi banyak investor dengan total nilai nominal yang mencapai 2.400.000.000.000. Kemudian ada obligasi SBNFR 0052, ada yang menawarkan kupon sebesar 10,5% per tahun dan mencatatkan kinerja yang mengesankan dengan return 16,52% dalam 3 tahun terakhir. Pembayaran kupon dilakukan setiap tanggal 15, yang memberikan imbal hasil yang teratur kepada investor dengan rating investment grade. Obligasi ini tergolong aman untuk diinvestasikan dan memiliki tenor selama 5 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2030. SBNFR 0052 memberikan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan pertumbuhan yang stabil. Investasi minimum yang diperlukan adalah 1.224.958 yang menjadikannya aksesibel bagi berbagai kalangan. Total nominal obligasi ini mencapai 12.237.685 yang menunjukkan minat yang kuat dari investor untuk berpartisipasi dalam instrumen ini. Demikian analisis portofolio dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.